Tuhan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkat Allah. Mengacu pada perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Injil, kita ini adalah pekerja atau penggarap kebun anggur Tuhan. Tugas dan pekerjaan kita, panggilan dan perutusan kita, semuanya adalah menggarap ladang anggur dengan baik, sehingga menghasilkan buah yang baik pula pada waktunya, yakni buah yang berguna demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar dan bagi kesejahteraan bersama. Untuk itu, agar kita pantas menjadi anak Tuhan, maka kita harus bertobat untuk selalu menghasilkan buah-buah kerajaan atau buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ketika kita berbuat baik, kita secara tidak langsung menyaksikan bahwa Allah itu baik. Karena dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi melalui buah pertobatan, orang dapat melihat perbuatan kita yang baik dan sekaligus memuliakan Bapa di surga. Jangan sampai bahwa setelah kita percaya dan bertobat, kita tidak menghasilkan buah sama sekali. Jika demikian, kita akan ditebang dan kemudian dibuang ke dalam api.
Mari kita menghasilkan buah yang dapat dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.